mau dapat suami yang jadi imam. Tapi banyak cewek sekarang tidak masuk akal update status. Coba deh, sedikit-sedikit shopping di Mall Indonesia. Sedikit lagi nonton XX1. 10 menit kemudian OTW kereta tak ada hambatan. Begitu mau tidur update status, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret. Gimana kau dapat? Nah, kau selalu di mall. Kalau kau mau dapat imam, kajian Al-Hijrah, itu kau dapat kau imam. Tapi yang hijrah ini Ustaz tidak cakep. Biar tidak cakep, yang penting imannya dong. Yang gagang itu yang tukang tipu biasa. Kenapa? Karena gampang dapat cewek. Coba kalau yang jelek, pacarnya cakep, oh dia pelihara baik-baik gitu. Kenapa? Dia bilang belum tentu saya dapat lebih hebat dari ini nanti. Nah sudah, hikmah, tidak ada orang tidak ada masalah. Maka belajar dari kisah tadi, begitu ada masalahmu, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Yuk berdoa. Ada masalah, berdoa. Mahasiswaku di UNAS bilang, alhamdulillah Ustaz, saya selalu berdoa. Oh iya, memang baik anak sekarang mau pergi kuliah, ya Allah, mudah-mudahan perjalananku lancar sampai kampus. Sampai di kampus berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan dosen tidak datang. Datang lagi dosennya, doa lagi, ya Allah, mudah-mudahan dosenku cepat keluar. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Siapa ajar kau berdoa di Twitter? Bertengkar sama suaminya, tak kusangka kau begitu. 10 menit kemudian, ya Allah kesepian banget. Ya kau berdoa di status. Berdoa di mana? Selesai sholat. Berarti ada masalah, berdoa kepada Allah. Adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Jangankan yang ada jalannya, yang tidak masuk akal kalau Allah kabulkan jadi. Contoh, perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu biologi dan kedokteran tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada jalannya. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Ayo, adik-adik, masuk akal enggak manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Enggak, tapi kalau Allah, Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Kalau saya, ikan masuk di perutku. Adik-adik, masuk akal enggak? Tidur 3 hari enggak pernah bangun-bangun. Bukan pingsan ya? Masuk akal? Tidak, tapi kalau Allah bukan 3 hari, bukan 1 tahun, 309 tahun Ashabul Kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Maka kecil jadi pegawai, kecil jadi polisi, kecil jadi tentara, kecil jadi profesor. Caranya takarruf ilallah, dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara apa? Berdoa. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Woi, kalau caleg Anda bisa dijanji kita surga, dijanjinya juga kita surga. Pilih saya, sama-sama orang Bugis, pilih saya. Telepon saya 24 jam, ini nomor KPK. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Wah, hancur kita, kau bohongi lagi bos. Inilah rakyat Indonesia paling sabar di dunia Pak. Ditipu, dibohongi, datang dikasih sarung, dipilih lagi. Sudah ditipu kita, dibohongi kita, berdoa lagi. Ya Allah lindungi pemimpin kami, rahmati pemimpin kami. Kurang apa rakyat Indonesia? Kurang diurus. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi ada masalah berdoa lihat. Ustaz, saya sudah berdoa 30 malam Ramadan selalu saya berdoa. Kok yang saya minta tidak dikasih Allah? Jangan kau sangka buruk, sangka baik. Sudah berdoa, mengurus orang tua, ternyata yang saya minta tidak dikasih Ustaz. Sangka baik berarti yang kau minta tidak baik buat kau. Contoh, tamat SMA saya daftar tentara, mau jadi akabri penerbang.
Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggi. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Ternyata temanku lulus polisi. Dia sekarang reserse di Sulawesi Barat Mamuju, pakai bunga-bunga satu di sini. Reserse dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Hai bos. Allah kasih yang terbaik. Sudah datang melamar baik-baik, sudah kita kasih ini dan lain-lain. Ternyata orang tuanya tidak senang. Sudah, berarti itu bukan terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk. Sudah gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes. Begitu pengumuman, cari namaku sampai habis tidak ada. Malah saya lulus di Sospol, Fakultas Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya tahu jawabannya. Saya pulang kuliah di kampus Unhas, terjadi tabrakan Jalan Perintis Kemerdekaan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang kalau lihat itu, kasihan itu yang anak-anak dipukuli sampai meninggal, yang kejadian kemarin, waduh, saya kayak mual mau langsung pingsan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah bos. Saya telepon temanku yang jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telepon, dok pulang kau lebaran ke Makassar? Tidak. Rugi-rugimu itu jauh-jauh cari uang kau ndak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz, 25 juta tiket. Dalam hatiku, alhamdulillah saya jadi Ustaz, ndak pernah pusing soal tiket. Dibelikan bos. Apa? Subhanallah, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Sangka baik, berdoa saja. Apa yang kau minta tidak dikasih Allah, jangan sangka buruk. Tuh, yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata ada 3 hal yang membuat doamu cepat diijabah Allah. Sampainya jalur tol, cepat sampai. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sayang 1000 sayang. Anak-anak sekarang lebih sopan kepada pacarnya daripada bapaknya. Bapaknya nasihati, nak, janganlah kau keluar malam-malam, tidak bagus. Itu kan dulu, bapak ini kolot. Sekalinya cowoknya, terserah abang aja deh. Aku sih ngikut aja apa kata abang, pret dongo. Beleng-beleng. Bos, coba lihat anak-anak sekarang. Kalau dia jabat tangan sama cowoknya, sama bapaknya dia nggak cium tangan, naseleding ji. Bagaimana ya? Begitu kan cium tangan. Saya kalau jabat tangan ibu saya pegang dengan 2 tangan, saya cium punduk, baru bawanya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak, iya pak. Sekalinya cowoknya, tabe kak. Dongo. Dia ketawa, serius orang ini bos. Selama kau tidak muliakan orang tuamu, jangan harap. Saya sering ditanya orang, ini motivasi buat adik-adik, bukan takabur ya. Wallahi bukan takabur. Saya kalau nama lengkap saya kan Dr. Das'at Latif, SOS, SAG, MSI, PSD. Doktor saya ada 2 bos. 1 dokter dalam negeri, 1 dokter luar negeri. 1 dokter bidang hukum, 1 dokter bidang komunikasi politik. Bersamaan waktunya, beda negara, tidak masuk akal. Apa orang bilang, bagaimana caranya Ustaz? Muliakan orang tuamu bos. Kalau kau mau ujian, telepon orang tuamu, minta didoakan. Aman, kecil jadi dokter, kecil. Maka muliakan orang tua. Adik-adik sekalian, kalau mau kau pergi kuliah, mau sekolah, minta doa orang tua, cium tangannya, kalau perlu cium kakinya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajahnya Allah di dunia, tapi saya tahu bagaimana caranya supaya Allah tersenyum kepada aku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu.
Maka ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya di bulan suci Ramadan. 1, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bos, dedek, cewek. Woi, woi, woi. Mau kau lihat buktinya lebih kau santun sama cowokmu daripada bapakmu? Mau lihat bukti? Coba periksa wallpapermu. Hei, siapa foto di situ? Fotonya bapakmu. Saya ujian mahasiswaku di Unhas toh, ujian final test, tidak boleh pegang HP, nanti kau kerjasama melalui WhatsApp, simpan sudut kanan meja. Saya jalan dah keliling-keliling, wih ada HP, cakep betul cowoknya. Dek, gagahnya cowokmu putih bersih. Dia bilang, Ustaz tidak gaul. Siapa ini dek? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea Ustaz. Oh artis ini. Nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau miss call? Tidak. Pernah kau kirimi pulsa? Tidak. Dongok. Ganti itu. Apa ini tuh artis kau simpan di situ? Nah kenal kau? Ganti itu. Pasang fotonya bapakmu. Tunggu dulu Ustaz. Ayo Ustaz, sudah terhapus Ustaz. Jago ketawa. Dek, saya tidak masuk akal kalau ada perempuan kurang ajar sama orang tuanya. Karena kalian akan menjadi orang tua yang sangat menderita. Kalau ada, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa? Karena ada kesusahan perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. Hamil. Ibu, pernah merasakan hamil? Paling setengah mati itu ibu-ibu hamil. 9 bulan tidak pernah tengkurap. Masa ada orang yang habis terkurap? Tak mungkin bos. Paling gayanya gaya pasrah. Jalan. Keluar sudah Ustaz. Sedikit aja. Ya. Yang kedua. Apa? Melahirkan. Ada enggak perempuan melahirkan senyum? Ayo. Saudara Irfan. Mantan-mantan dia selebriti, artis, dirinya cantik. Apa enggak menderita kalau melahirkan? Mantan-mantan dia kaya, artis, melahirkan keluar kona. Kita laki-laki paling menderita kalau ngidam. Sampai ada yang minta, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Berhenti kok. Makasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah ada di lemari WhatsApp. Berhenti kau. Ya juga keterlaluan ibu. Yang ketiga, penderitaan seorang perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? Menyusui. Maka adik-adik sekalian, tidak perlu kau kursus kiri kanan kalau mau hidup baik. Tidak perlu kursus bahasa Inggris. Muliakan saja orang tuamu. Ada orang dari kecil bahasa Inggris terus dia dulu. Memangnya kalau kau berdoa meninggal mamamu kau bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Tidak, paling kau bahasa Bugis juga. Tuan tatuluk kak kesi. Ayo, ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Ada yang curhat sama saya, terutama yang curhat di Instagram. Dia maki-maki bapaknya, langsung saya tegur. Jangan kau maki-maki bapakmu di ruang publik. Kau DM ke saya, jangan kau kasih baca semua orang. Orang tuaku tidak pernah ngurus saya Ustaz. Kakek dan nenekku yang besarkan saya. Sekarang saya sudah kerja, baik penghasilan saya. Datang ibu bapakku ke rumah. Saya tidak tega orang tua saya karena dia tidak urus saya. Tidak ada artinya semua kerjaanmu ditambing darah dan dagingnya bapakmu yang mengalir di badanmu. Berhenti kau bicara kotor. Demi Allah, Ibrahim alaihissalam pernah mau ribut sama bapaknya. Karena bapaknya asalnya berhala, mau ribut sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim sadar kok, itu bapakmu, tapi dia yang berhala ya Allah. Bagaimanapun dia bapakmu, kau yang keluar, kau mengalah, jangan kau ribut sama bapakmu. Adik-adik, kalau mau selamat bos, mau sukses usahamu, mau sukses pekerjaanmu, birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat bagi kita ini pacaran. Jangan mau pacaran. Ada lagi bilang, Ustaz, pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Nah bilang, Ustaz, satu di Sumatera, satu di Jakarta. Jadi bagaimana kau pacaran? Video call. Itulah video call berzina. Pertama dia bilang, ya pakai headset ya. Ya coba kasih keluar lidahmu. Ya kasih turun di lehermu sedikit deh. Ya buka kancingnya satu.
Jangan bos pacar-pacaran. Saya istri saya ketemu ibunya dalam pengajian. Hari Ahad saya ketemu, Jumat saya lamar. Dia bilang istrinya, mamanya, lihat dulu fotonya Ustaz. Tidak perlu. Lihat dulu paling tidak fotonya. Tidak perlu. Nanti Ustaz tidak suka. Tidak. Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah, mamanya cantik. Tidak mungkin jauh-jauh dari sini. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Nah, jauh itu. Coba. Alhamdulillah, tidak pernah kenalan, tidak pernah ta'arufan, tidak pernah lihat fotonya. Tapi begitu ketemu, Masya Allah, wanita tercantik di dunia. Hafal Quran lagi. Ikut pacar-pacaran. Adindaku sayang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Sudahlah, itu pacaran membuat pintu masuknya mesum. Tinggalkan. Tidak usah. Saya sudah hijrah Ustaz. Oh, hati-hati pemuda hijrah. Apa kau pikir setelah kau hijrah setan membuat kau tenang? Tidak, setan makin menggodamu. Ingat kisahnya Ibrahim AS. Ketika dia mau sembelih anaknya, datang setan. Ibrahim, jangan kau potong bapak anakmu. Keterlaluan kau. Ibrahim ambil batu, lempar, pergi kau. Bah! Lari setan. Apa dia tidak kembali? Dilempar, sampai Bekasi, balik lagi. Digodanya istrinya lagi digoda. Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana itu anakmu? Mau dibawa rekreasi. Bodoh kau Hajar, dia mau potong itu anaknya. Jangan sembarang, mana ada orang tua potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya pun siap dia potong. Dia ambil batu ishafia, pergi kau, lempar lagi. Kena kepalanya, sampai di Cilincing, balik lagi. Tempah, gagal suami, gagal istri, dia datang ke anaknya. Il. Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana kau bapakmu? Saya tahu, saya mau dipotong. Dongo. Masa mau kau dipotong? Jamannya bicara di situ. Lempar, kena matanya. Itulah simbol melempar 3 jumroh ketika kita haji. 3 kali. Kenapa? Setan tidak pernah berhenti sebelum kalian berhasil digodanya. Ketika kalian hijrah, setan makin datang. Dan pintu masuknya bagi mereka yang hijrah, sombong. Meremehkan orang yang belum hijrah. Merasalah dia paling benar. Baru belajar Islam 2 minggu, itu pun melalui YouTube, Instagram. Baru 2 menit habis kuotanya. Semua salah, semua hanya dia yang benar. Bahkan saya di Facebook dimaki-maki. Ini Ustaz dasar cerita-cerita sunnah. Kenapa kau tidak pelihara sunnah? Saya bilang, bagaimana kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia ribut sama saya. Jangan. Pemuda hijrah, pintu masuknya itu kesombongan. Adik-adik sekalian, saya senang betul melihat kalian semua. Hijrah itu tidak sekedar memakai kata akhi. Hijrah itu tidak sekedar afwan. Hijrah itu tidak sekedar jingkrang celananya. Hijrah itu tidak sekedar jazakallah khair. Hijrah itu adalah menapikan sifat-sifat kesombongan. Karena itulah bisa masuknya setan di antara kalian. Sombong. Dan sombong itu ada 4 penyebabnya. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya pangkat. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya ibadah. Maka kalau ini yang dimiliki anak-anak, biasa sombong. Adakah ustadz sombong? Banyak. Ada ustadz sombong? Banyak. Di SMS tidak dibalas, di WhatsApp tidak dibalas. Kalau saya insya Allah saya balas Pak. Meskipun kadang-kala 2 minggu baru. Kan bertumpuk. Jangan sangka buruk ibu. Bertumpuk bos. Ya. Nah bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, untuk cepat segera doa dikabulkan. Birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Yang ketiga, pelihara amanah. Apa amanah yang Allah berikan kepada kalian? Macam-macam. Ya. Saudara kita Irfan Hakim, apa amanahnya? Allah kasih selebriti. Kemana-mana orang mau foto-foto. Cakep. Itu amanah. Apabila anda salah gunakan amanah yang Allah berikan, maka tunggu. Inna azabi lazadid. Allah pasti kau kasih azab kau. Apa amanah adik-adik yang cerdas? Ilmunya hebat. Itu amanah dari Allah. Manfaatkan untuk agama. Adik-adik ahwat yang cantik-cantik. Itu amanah dari Allah. Wajahmu yang cantik, suaramu yang merdu. Itu amanah dari Allah. Jangan kau manfaatkan suaramu untuk menggoda laki-laki.
Ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana laki-laki tidak bernafsu? Di mana dek? Di rumah aja. Coba kalau kau jawab, Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Ada apa tanya-tanya? Berhenti itu bernafsu sama kau. Ya, nah saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya 3 hal ini Anda lakukan. Ada masalah, maka lakukan, berbuat baik sama orang tua, hindari maksiat, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ini saja, masih ada sisa waktu 5 menit. Barang